Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan kita bersama. Toleransi beragama dan bagaimana konsep tersebut bisa berjalan harmonis dalam konteks moderasi beragama dalam budaya lokal. Toleransi beragama bukan hanya soal saling menghormati keyakinan satu sama lain, tapi juga bagaimana kita bisa beradaptasi dan menjaga keberagaman dalam masyarakat yang penuh perbedaan. Perkenalkan, nama saya Dika Suko Purwanto. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saat ini sedang menempuh semester 2 di Institut Agama Islam Qasinatul Ulum Blora. Senang sekali bisa ikut berbagi dalam kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jadi, dalam vlog kali ini kita akan melihat bagaimana budaya lokal Indonesia dengan segala keberagamannya bisa menjadi cerminan dari bagaimana kita seharusnya itu berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati tanpa terjebak dalam eksterisme yang bisa merusak keharmonisan. Saya harap video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian sekaligus mendorong kita semua untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan beragama yang damai dan penuh cinta kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan agama di antara individu atau kelompok. Toleransi ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama dan menjaga perdamaian di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama dan budaya, toleransi beragama menjadi landasan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi beragama bukan berarti menyamakan semua agama atau melepaskan identitas agama masing-masing, tetapi lebih kepada menghargai hak setiap orang untuk menganut dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Ada beberapa prinsip yang bisa menjadi dasar dalam membangun toleransi beragama. Yang pertama yaitu menghormati perbedaan. Yang kedua, dialog antar agama. Yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia. 4, membangun empati. Kelima, menghindari ekstremisme dan intoleransi. Moderasi beragama dalam budaya lokal adalah konsep yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal yang mendorong sikap moderat atau tengah, yaitu sikap yang tidak ekstrem dalam beragama. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, moderasi beragama sangat relevan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Konsep moderasi beragama ini mencakup beberapa elemen yang bisa diterapkan dalam budaya lokal, diantaranya adalah 1. Kearifan lokal yang menghargai keberagaman. 2. Integrasi nilai agama dan budaya. 3. Sikap tidak ekstrim dan arogan. 4. Prinsip keharmonisan dalam budaya lokal. 5. Peran tokoh agama dan adat. 6. Pendidikan agama yang menekankan toleransi. Tantangan moderasi beragama dalam budaya lokal. Meskipun banyak budaya lokal yang mendukung moderasi beragama, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama yaitu radikalisasi agama. 2. Kurangnya dialog antar agama. 3. Penyebaran informasi yang salah. 4. Perubahan sosial dan globalisasi. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: pertama, mendorong pendidikan toleransi melalui kurikulum pendidikan yang menekankan pada penghargaan terhadap perbedaan agama dan budaya. Kedua, menguatkan kearifan lokal, memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal yang moderat tetap hidup dalam masyarakat dengan memberikan ruang bagi dialog antar budaya dan agama. Ketiga, melibatkan tokoh agama dalam proses sosial.
Tokoh agama dan adat bisa menjadi fasilitator penting dalam menciptakan perdamaian dan moderasi beragama melalui dakwah yang menekankan pada saling menghormati. Bertempat di Gereja Penyebaran Injil Randu Blatung, dalam video ini beliau menceritakan betapa pentingnya kita bertoleransi bukan hanya dalam ucapan tetapi dalam tindakan nyata. Bagi beliau, toleransi adalah fondasi hidup bersama, terutama di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Menariknya, beliau tidak hanya berbicara soal toleransi, beliau juga aktif ikut melatih seni hadroh dan alat musik akustik Islami, sebuah bentuk ekspresi budaya dan spiritual yang damai, sekaligus terbuka untuk semua kalangan. Melalui kegiatan seni inilah beliau menyampaikan pesan-pesan kebaikan, perdamaian, dan persatuan antar umat beragama. Inilah yang membuat pesan beliau begitu kuat, karena toleransi yang diajarkan bukan hanya sekedar teori atau slogan kosong, tapi benar-benar diwujudkan dalam aktivitas nyata yang menyentuh banyak orang. Toleransi bukan sekedar kata-kata, tapi sebagai cara hidup, dan beliau adalah salah satu contoh nyata dari itu. Pentingnya moderasi beragama dalam budaya lokal. Yang pertama yaitu menjaga kerukunan sosial, membantu menciptakan hubungan harmonis antar umat beragama dan antar budaya. 2. Menghargai keberagaman, menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam baik agama, budaya maupun suku. 3. Mencegah radikalisasi, mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas bersama hari ini, semoga kita bisa semakin memahami bahwa toleransi beragama bukan sekedar semboyan, tapi sebuah sikap hidup. Moderasi beragama adalah jembatan yang menghubungkan keyakinan pribadi dengan kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dalam budaya lokal kita sebenarnya banyak nilai-nilai luhur yang bisa menjadi teladan dalam bersikap adil, bijak, dan saling menghormati. Dan inilah kekayaan Indonesia, keberagaman yang disatukan oleh rasa saling melengkapi. Jadi mari kita terus jaga kebersamaan ini, mulai dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dan dari diri kita sendiri. Karena toleransi yang sejati lahir dari hati yang memahami, bukan menghakimi. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi hal-hal positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam damai dan terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.